Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, bagian yang pertama. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, dari bentuk umum persamaan kuadrat kita akan menentukan koefisien dan konstanta dari sebuah persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan persamaan yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Berikutnya, setelah kita tahu sebuah persamaan merupakan persamaan kuadrat, maka kita akan mencari penyelesaian atau akar persamaan kuadrat dengan 3 cara. Yang pertama dengan metode menfaktorkan, yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Ya, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas menentukan koefisien dan konstanta dari sebuah persamaan kuadrat, kemudian menentukan persamaan yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama. Pengertian dari persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda hubung sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, untuk persamaan kuadrat yang akan kita bahas ini adalah persamaan kuadrat dengan satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C elemen bilangan real. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi persamaan linier. Ya, artinya variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, jadi A tidak boleh sama dengan 0. Baik, selanjutnya. Dari bentuk umum persamaan kuadrat tadi, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, yang pertama tadi kita akan membahas adalah menentukan koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Ya, kita perhatikan ya beberapa buah persamaan berikut. Kemudian kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut ini. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat ditambah 3X kurang 9 sama dengan 0. Yang ketiga, 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Yang keempat, X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Yang kelima, 36 dikurang 12X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan nilai-nilai dari A, B, dan C-nya. Persamaan yang pertama, X kuadrat tambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari bentuk umumnya tadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka pada persamaan ini dapat kita tentukan nilai A-nya adalah A-nya 1, B-nya 2, C-nya adalah 15. C-nya 15. Ya, kemudian B-nya 2 merupakan koefisien dari X. Kemudian A-nya adalah 1, koefisien dari X pangkat 2. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, berarti di sini A-nya sama dengan 2, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah 3, koefisien dari X. Dan C-nya adalah negatif 9. Ya, karena kalau kurang berarti negatif. Berarti C-nya adalah negatif 9. Baik, yang ketiga.
4x pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan 4. B adalah koefisien dari X. X-nya di sini tidak ada. Berarti B-nya adalah 0. Dan C-nya adalah negatif 25. Oke. Yang keempat. X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Ini koefisien dari X pangkat 2. Atau koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X. Adalah 5. Kemudian C-nya adalah 0. Ya, kalau tidak ada sebuah konstanta berarti C-nya adalah 0. Oke, A sama dengan 1. B-nya 5. C-nya 0. Yang kelima. 36 dikurang 12X dikurang X pangkat 2. Nah, dari sini kalau kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat kita tadi adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2 atau X kuadrat. Berarti A-nya adalah negatif 1. B-nya negatif 12. Sedangkan C-nya adalah 36. Oke. Ya, A-nya sama dengan negatif 1, B negatif 12, dan C adalah 36. Baik, sekarang yang kedua. Kita akan menentukan dari beberapa buah persamaan yang diberikan, manakah yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat, berikan alasannya. Nah, ini ada beberapa buah soal, kita lihat. Yang pertama, X kuadrat dikurang 4X kurang 60 sama dengan 0. Yang kedua, 3x kuadrat dikurang 8x kurang 16xy sama dengan 0. Yang ketiga, 15 ditambah 2y sama dengan y kuadrat. Yang keempat, 12 dikurang 6y kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 0. Yang kelima, 2x dikali x tambah 2 sama dengan 30. Yang keenam, x dikurang 8 per x ditambah 2 sama dengan 0. Dan yang ketujuh, 3x pangkat 3 dikurang 5x dikurang 3x kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Sekarang kita bahas. Kita mulai dari nomor 1. X pangkat 2 dikurang 4x dikurang 60 sama dengan 0. Kita tahu tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, apakah nomor 1 ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, kalau kita lihat berdasarkan bentuk umumnya, maka ini adalah merupakan persamaan kuadrat. Ya, kenapa ini persamaan kuadrat? Kita lihat variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 2. Ya, maka ini merupakan persamaan kuadrat. Ya, dengan A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 60. Ya, baik, lanjut soal yang nomor 2. 3x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 16xy sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Nah, ciri-ciri persamaan kuadrat tadi variabelnya ya 1, tapi di sini ada 2. Karena kita tadi membahas persamaan kuadrat yang variabelnya hanya 1. Kalau 2 variabelnya ini ada x dan y, maka jelas ini bukan persamaan kuadrat. Berikut yang ketiga, 15 ditambah 2y sama dengan y pangkat 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kelompokkan terlebih dahulu. Semua persamaannya boleh kita kelompokkan ke ruas kiri atau kita kelompokkan semua sukunya ke ruas kanan. Sekarang kita coba dulu. Yang pertama kita kelompokkan semuanya ke ruas kanan. Karena di kanan sudah ada y kuadrat. Nah, 2y tambah 2y. Nah, kalau kita kelompokkan dia ke kanan, maka ini kan jadinya kurang. Ya, agar yang di kiri 2y-nya hilang, maka harus dikurangi dengan 2y. Di kanan dikurangi 2y, di kiri kurang 2y, maka 2y yang di kirinya habis. Kemudian yang 15, agar dia habis juga di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya harus kita kurangi 15. Nah, berarti ini persamaannya menjadi 0 sama dengan y pangkat 2 dikurang 2y dikurang 15. Nah, kita balik. Ya, kita pindahkan 0-nya ke ruas kanan menjadi y pangkat 2
dikurang 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini bentuknya apakah ini persamaan kuadrat? Ya. Kalau kita lihat bentuk umumnya tadi adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C. Variabelnya adalah X. Nah, di awal tadi sudah Bapak jelaskan bahwa setiap persamaan kuadrat tidak hanya saja variabelnya boleh X. Ya, variabelnya boleh juga yang lain. Boleh Y, boleh A, boleh Z, boleh T. Ya. Nah, kalau ini persamaannya variabelnya 1 yaitu Y. Kemudian pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri. Nah, ke ruas sebelah kiri. Ya, ke ruas sebelah kiri. Berarti menjadi 15 ditambah 2Y nih. Kemudian yang Y pangkat 2-nya kita pindahkan ke kiri. Ya, kita pindahkan ke kiri berarti menjadi kurang Y pangkat 2. Sehingga sama dengan di sebelah kanan ini yang tinggal adalah sama dengan 0. Ya, ini maaf ya, nolnya terbalik, nolnya masih di sebelah kiri. Ini seharusnya nolnya adalah di sebelah kanan. Ya, sama dengan 0 di sebelah kanan. Kemudian kita susun. Ya, kita dahulukan yang pangkat tertinggi, berarti ini menjadi, ya kita percantik bentuknya dengan pangkat tertingginya yang terlebih dahulu, berarti ini menjadi negatif Y pangkat 2 ditambah 2Y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini bentuknya apakah ini persamaan kuadrat? Ternyata iya juga. Ya, ternyata ini juga iya. Nah, baik Y pangkat 2 dikurang 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Dan negatif Y pangkat 2 tambah 2Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah dua buah persamaan kuadrat yang sama atau ekuivalen. Nah, berarti nomor 3 ini juga merupakan persamaan kuadrat ya. Kalau bentuknya kita rubah menjadi Y pangkat 2 dikurang 2Y dikurang 15, maka A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 15. Tapi kalau kita rubah bentuknya menjadi negatif Y pangkat 2 ditambah 2Y tambah 15 sama dengan 0, maka A-nya adalah negatif 1, B-nya 2, dan C-nya adalah 15. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya 12 dikurang 6Y pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Kita percantik dulu bentuknya. Ini ada negatif 6Y pangkat 2 yang dan ditambah 3Y pangkat 2. Ya, ini kan dua buah suku yang sejenis. Kalau dua buah suku yang sejenis dapat kita jumlahkan. Negatif 6Y pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2 adalah negatif 3Y pangkat 2. Sehingga persamaan kita menjadi 12 dikurang 3Y pangkat 2 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat. Persamaan kuadrat ciri-cirinya tadi variabelnya 1. Ini adalah variabelnya adalah 1 yaitu Y. Ya, variabelnya adalah hanya satu variabel, maksud Bapak adalah satu variabel yaitu variabelnya adalah Y. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah Y pangkat 2. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, ternyata ini juga merupakan persamaan kuadrat. Nah, berarti A-nya sama dengan negatif 3. Karena B-nya nggak ada ya. Berarti ini kan BY. Nggak ada, berarti B-nya adalah 0. C-nya sama dengan negatif 12. Kita lanjut nomor 5. Nah, 2X dikali X tambah 2 sama dengan 30. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, agar kita melihat apakah ini persamaan kuadrat atau tidak, maka ini kita kalikan. Berarti 2X dikali X adalah 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali 2 adalah 4X sama dengan 30. Nah, kita pindahkan 30-nya ke sebelah kiri dengan cara dikurangi 30 agar yang di sebelah kanan menjadi 0. Ya, berarti menjadi 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 30 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kalau kita lihat bentuknya, ini persamaan kuadratnya
memiliki satu variabel, yaitu variabelnya adalah X, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, ya, nomor 5 itu A-nya adalah 2, B-nya 4, dan C-nya adalah negatif 30. Lanjut, nomor 6. X dikurang 8 per X ditambah 2 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, kan untuk melihatnya kita hilangkan dahulu penyebutnya ya sehingga menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat kita tadi, yaitu AX kuadrat tambah BX ditambah C. Agar penyebutnya ini hilang, maka setiap suku dikali dengan X. Nah, kita kalikan dengan X. X kali X, X pangkat 2 atau X kuadrat. 8 per X dikali X adalah 8X per X. Sehingga X bagi X adalah 1, tinggal negatif 8. Ditambah 2 kali X, berarti 2X sama dengan 0. Ya, kita percantik bentuknya. Kita susun menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini bentuknya apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ternyata iya ya. Persamaan kuadrat juga. A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Lanjut nomor 7. 3X pangkat 3 dikurang 5X dikurang 3X pangkat 2 ditambah 16 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Tidak ya, jelas tidak. Karena ada variabelnya yang berpangkat 3, yaitu ini, 3X pangkat 3. Nah, sementara tadi persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Berarti ini jelas bukan persamaan kuadrat. Nah, itu yang nomor 7. Berikut kita lanjutkan. Ya, masih membahas membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Ya, kita lanjut dengan soal nomor 8. X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Soal yang ke-9, X per 16 sama dengan 4 per X. Dan soal yang ke-10, 1 per X ditambah 1 per X kurang 1 sama dengan 3 per 2. Mari kita bahas satu per satu. Nah, kita lanjut nomor 8. X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Bukan ya, bukan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena sini sudah nampak jelas kalau terdapat 2 buah variabelnya. Ya. Nah, sementara tadi bentuk umum kita hanya memiliki 1 variabel. Ya, ini bukan persamaan kuadrat. Berikut nomor 9. X per 16 sama dengan 4 per X. Nah, agar dia agar dia tidak menjadi pecahan lagi, maka kita kalikan silang. Ya, X kali X, X kuadrat atau X pangkat 2. 16 dikali 4 adalah 64. Kemudian 64-nya kita pindahkan atau kita kelompokkan semuanya di ruas kiri dengan cara menguranginya 64 agar yang di kanan menjadi 0. Berarti kalau kanan kurang 64, di kiri juga dikurang 64. Menjadi X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0. Ya, apakah ini persamaan kuadrat? Iya ya. Persamaan kuadrat dengan A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 64. Nah, lanjut nomor 10. 1 per X ditambah 1 per X dikurang 1 sama dengan 3 per 2. Kita lihat apakah ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, untuk merubah bentuknya, nih ya, setiap suku dikali dengan 2X dan X kurang 1. Nah, berarti kita kali dengan X, dikali dengan X kurang 1, kemudian dikali dengan 2. Setiap sukunya. Berarti yang pertama 1 per X kita kali dengan 2 dikali dengan X dikali dengan X kurang 1 per X ditambah. Nah, suku kedua juga dikali dengan 2 dikali X kurang 1 per X dikurang 1 sama dengan, ya, yang konstantanya ini juga kita kali dengan 2 dikali X dikurang 1 per 2. Nah, kalau sudah, ini kan bisa kita bagi nih. X bagi X, habis tinggal 2 dikali X dikurang
1. Kemudian 2 dikali X kurang 1 dibagi dengan X kurang 1 tinggal 2X. 3 dikali 2X dikali X kurang 1 per 2 tinggal 3X dikali X kurang 1 karena ini 2 bagi 2 adalah 1. Nah, kita buka kurungnya dengan cara mengalikannya. 2 kali X 2X, 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ditambah 2X sama dengan 3X dikali X, 3X pangkat 2 dikurang 3X kali negatif 1 adalah negatif 3X. Nah, kita kelompokkan semuanya ke ruas kanan terlebih dahulu. Ya, nih kalau Ananda semuanya mau mengelompokkan ke ruas kiri juga bisa. Ya, itu tergantung kemana mau mengelompokkannya dan kemana yang memudahkan Ananda semuanya. Kalau Bapak di sini Pak kelompokkan semuanya ke ruas kanan. Ya. 3X pangkat 2 dikurang 3X. Di sini ada 2X. Agar 2X ini hilang, maka dia harus dikurangi 2X. Berarti di kanan juga harus dikurangi 2X. Ini ada negatif 2. Ya, dikurangi 2. Berarti agar negatif 2 ini hilang, maka harus ditambah dengan 2. Berarti di kanan juga tambah 2. Di kiri ada 2X lagi. Agar 2X ini hilang, maka juga harus dikurangi dengan 2X. Nah, ini kalau kita selesaikan menjadi 0 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2. Ya, berarti ini menjadi 0 sama dengan 3X kuadrat dikurang 7X ditambah 2. Nah, kita balikkan, pindahkan nolnya ke kanan menjadi 3X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini bentuknya apakah ini persamaan kuadrat? Iya ya, berarti nomor 10 juga persamaan kuadrat. Setelah kita uraikan, A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 7, dan C-nya adalah 2. Nah, itu 10 persamaan. Ya, setelah kita pilih apakah dia persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat, ternyata dari 10 persamaan ini ada yang persamaan kuadrat dan ada yang bukan persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan kali ini demikian saja ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas penyelesaian dari persamaan kuadrat bagian 1, yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.